Sayang ring pertiwi, sekadi nyayangin imeme pedidi. Nini paran diregilut, sang kaning dermalaki, pucuk menyan majekani, kalawan sahang pepit, dap-dap de aslumbung magetan, ungelin dianggar kasih, sulasih undang kasih, dewasih manusia sesiheng widi. Aras pipi Raden Dewi anak jaja, rahadian nangi puhang ngeling saketangis. Ini paran diregilu, sang kaning dermalaki pucuk menyan majekan. Kalawan sahang bupitu dap-dapis, lumbung magetan pungelin yang kasih sulasih undang kasih dewasih manusia sesihing. Orang Bali tanda petik beragama Hindu sangat dekat dengan Tuhannya. Setiap lini aspek kehidupan masyarakat di Bali itu dipandang bagian dari kehendak Tuhan. Semua yang hidup, yang tumbuh di dunia ini adalah bagian dari Tuhan. Jadi alam itu kuat. Makna kesuburan kan itu sungguhnya suatu inti daripada kehidupan. Jadi kesuburan itu akan menjadi bermakna untuk orang Bali ketika energi subur itu akan muncul dari Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Hyang Widiwasa. Karena rasa bersyukurnya terhadap Ida Sang Hyang Widi, Tuhan yang memberikan dia hidup ini, itu diwujudkan dalam bentuk yatnya yud, persembahan yang suci. Sejarah Subak di Bali diawali dengan kedatangan seorang resi dari Jawa Timur. Beliau bernama Resi Markandeya. Resi Markandeya itu dari Gunung Raung datang ke Bali. Nah, itu sekitar abad ke-12 pada zaman Kerajaan Kediri. Waktu kedatangan Markandeya juga menyebutkan ada istilah-istilah yang disebut seuwak-seuwak. Dari situ ditenggarai, diidentikan bahwa itulah munculnya kata subak, seuwak-seuwak, sekelompok-sekelompok tanah. Kemudian karena makin banyak sawahnya, perlu akhirnya diorganisasikan menjadi organisasi petani pengelola air irigasi yang disebut dengan dulu seuwak, sekarang namanya disebut subak. Kesejatiannya nih pertiwi saning ngingkinang genah menjekang keuripane
kesujatiannya nih. Yeh saning ngembasin reragran cite lan budi. Padi yang melimpah di Bali. Sesungguhnya itu bibit padi itu adalah bibit yang diberikan oleh Dewi Sri. Dewi Sri itu merupakan simbol daripada keyakinan warga Subak dalam rangka untuk melaksanakan kegiatannya. Karena Dewi Sri ini itu merupakan simbol daripada kelahiran, kehidupan, dan kemakmuran itu sendiri. Nah, inilah yang dipegang teguh oleh Keramo Subak di dalam mengerjakan tanah pertanian di Bali. Subak adalah organisasi yang otonom, tidak di bawah struktur desa adat atau desa dinas, tapi dia bisa berkoordinasi dengan desa adat. Dari desa adat lah munculnya orang-orang yang organisasi Subak. Namun demikian, Subak itu tidak terdiri dari hanya satu lingkungan desa adat orang-orangnya. Dia Subak itu menerobos, menembus batas-batas desa adat. Jadi dari desa adat A, dari B, dari C, siapa saja yang mau ikut dan berkepentingan untuk mengolah lingkungan sawah itu. Sehingga di sini ada tugas dan fungsi masing-masing. Kalau Subak itu secara khusus adalah menangani di bidang irigasi, perairan. Kemudian di Desa Pekraman adalah menangani di bidang yang lebih luas itu, bukan hanya berkaitan dengan irigasi. Gitu. Sesungguhnya kalau dulunya, jadi dalam sejarah kita lihat, sesungguhnya raja-raja yang berharap masyarakat itu membuat subak. Nah kemudian masyarakat dipersilakan untuk menata, mengolah sawah itu dengan organisasi bebas dari masyarakat itu. Karena itu susunannya di atas ada pekaseh, lalu ada sekretaris sesuai dengan aturan-aturan sistem organisasi kecil. Subak merupakan organisasi otonom yang ada di desa ataupun di banjar yang memiliki susunan struktur organisasi yang terdiri dari pekaseh, penyarikan, kemudian juga pedagang. Dalam kehidupan Subak, Trihita Karana menjadi acuan, menjadi roh daripada kehidupan Subak. Dalam konsep Trihita Karana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu yang disebut dengan prahyangan. Di sini ada harmonisasi atau keseimbangan manusia dengan Tuhan, di mana kepercayaan daripada warga Subak sendiri bahwa Tuhan dalam hal ini yang disebut dengan Dewi Sri sebagai dewinya kehidupan, sehingga kita sangat meyakini bahwa dengan menyeimbangkan dengan beliau, maka beliau itu akan memberikan anugerah kepada kita berupa kemakmuran. Lalu hubungan ke samping dengan manusia, maka di sini artinya jadi dalam satu Subak ada sistem organisasi manusia. Jadi manusia-manusia membangun satu organisasi pertanian Subak, maka di situ dia berkompromi membuat aturan-aturan bersama anggota-anggota Subak tersebut. Itu manusia, hubungan satu dengan yang lain. Dan kemudian ada tanah, ada air. Air itu yang diolah oleh manusia. Itulah lingkungan harus dimanfaatkan, diatur secara baik, secara terorganisasi, sehingga memunculkan satu hasil produksi demi kesejahteraan masyarakat. Gitu. Maka sebetulnya kegiatan Subak tidak hanya khusus berkait dengan pertanian dan mendistribusikan air irigasi, tapi di sana ada penerapan-penerapan spiritual, tradisi, kebersamaan yang mengikat semuanya agar terjadi harmoni dalam kehidupan manusia, dalam hal Subak, harmoni dalam kehidupan dia sebagai petani anggota Subak.
Sekadi sani sampun kencumpuin dumun, nika sampun munggah menawi sampun kesurat nika indik papahan toyetan sampun sarang sami uning nika boleh suang-suang kerambu pengayah muasta nika atak-tak kentan nika napi wastana ini sampun munggah kentan. Nah, di dalam hubungan kita antar warga Subak, kita memiliki yang disebut dengan tek-tek. Nah, setiap warga Subak itu akan mendapatkan satu tek-tek. Ketika kita akan menata, akan mengolah subak pertanian basah di sawah, maka air sangat urgen. Tanpa air tidak bisa mengatur sawah yang memerlukan air. Inilah kelebihan masyarakat di Bali membangun sistem subak air, subak basah dengan pembagian air yang adil. Tek-tek adalah pembagian air menurut bahasa Bali gitu, berasal dari kata nektek. Nektek ini adalah membuat daripada pembagian saluran air kepada anggota subak dengan pembagian secara merata sesuai dengan jumlah daripada anggota subak itu tersendiri. Jadi sistem pembagian air di Bali itu sungguhnya akan menata air dari sumber, melihat sumber air yang paling besar di mana, lalu mau dibagi kemana, lalu dikeluarkan kemana, kepada subak-subak cabang-cabang yang berkepentingan. Seandainya besar daripada satu orang ini 4 cm, kemudian di saluran primer ada anggota di sana 10 orang, 4 cm ini kali 10 orang, berarti lubang yang di primer ini 10 kali 4 cm ini. Itu pembagian data ini dibagi secara merata. Begitu juga pada tek-tek ini ketebalan airnya itu harus sama, merata. Itu ada sistemnya. Dengan pembagian airnya itu memakai bambu, misalnya bambunya itu dicepak, kemudian ditaruh ada selempangnya itu dengan ketinggian yang sama, baik pada pembagian yang kecil maupun pada pembagian yang besar. Ketebalan air itu sama. Di bagian-bagian ini ada sistem lebih kecil untuk meratakan pembagian air dengan sistem tek-tek yang dimaksud di wilayah tertentu. Setiap anggota subak punya satu tempat masuk air namanya inlet. Setelah digunakan, dibuang ke outlet, ke saluran untuk digunakan oleh subak yang lain di inletnya atau digunakan oleh petani lain di subak yang bersangkutan. Di Bali tidak boleh air dialirkan dari satu petani langsung ke petani yang lain, tidak boleh, karena bisa konflik terjadi. Kalau air besar dibuang sana semua, kan banjir. Kalau air kecil tutup, tidak ada air, kekeringan. Jadi harus orang lain mengambil air untuk sawahnya dari saluran yang airnya merupakan buangan dari sawah yang di hulu. Gitu. Pengastuti kebaos kocap perupayaan ide Sang Hyang Widi, meperagayan wiapi wiapake nirwikare. Sainggi maafin awa ge celugra mina kadiri lingge hiratu mina kadi sedancan. Subak dalam kehidupan masyarakat Bali dianggap sebagai salah satu dari bemper kebudayaan Bali. Sebab di Subak ada berbagai aktivitas ritual. Jadi ritual itu sungguhnya suatu cara-cara persembahan, yadnya atau sesajian yang diaturkan kepada Yang Maha Kuasa. Itu berharap mendapat berkah, mendapat anugerah, keseimbangan hidup, keselamatan hidup, dan kenyamanan hidup. Warga Subak yang ada khususnya di Desa Belimbing ini, dalam proses pelaksanaan ritualnya, itu biasanya dimulai dalam proses pelaksanaan pada saat kita mencangkul atau membaca, yang disebut dengan mabaken. Kenapa kita buat upacara itu adalah kita memohon untuk menghormati tanah itu sendiri, karena tanah ini adalah sebagai
pusat dan sumber pelaksanaan kehidupan ini sendiri, sehingga tanah itu juga harus dimuliakan. Setelah proses itu, ada disebut dengan proses nyekep, di mana dalam konsep ini bulir padi yang akan dipakai untuk bibit itu ditanam. Dalam konsep kami yang berdasarkan kepercayaan ritual itu adalah untuk memberikan kehangatan agar Dewi Sri itu benar-benar memberikan restunya, sehingga nanti bibit yang dihasilkan itu akan menjadi bibit yang baik. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memulai pelaksanaan kegiatan penanaman, pada saat pencabutan itu 3 hari sebelumnya kita membuat ritual itu di Sanggah Tambak Yeh. Itu membuatkan upacara memohon izin kepada beliau untuk memulai dalam proses penanaman padi. Sari meraka menik merda jangan ya haram pangtani dewa betara seri keni cat keni long keni keraram keni kelayu dudusan pangipun tetap jangkap melinggang tinggi pak. Nah, kemudian upacara selanjutnya itu ada disebut dengan mebanten mula. Nah, mebanten mula ini adalah berbarengan dengan kegiatan upacara mulai menanam bibit padi itu sendiri. Nah, tujuannya juga adalah mohon izin kepada beliau agar bibit yang ditanam itu pada nantinya bisa tumbuh dengan baik. Setelah upacara menanam padi, kurang lebih 2 minggu, 3 minggu, kemungkinan tumbuh gulma dan mungkin tumbuh-tumbuhan rumput yang mengganggu kehidupan padi. Namanya mejukut. Embas, urip, padem, kebaos wantah peila tata titi iraga hidup. Pada saat padi nanti mulai menguning dan siap panen, di sana ada istilah dari warga kami yang disebut dengan membanten mabehen. Upacara padi hamil, makin menunduk dia. Anak pekulur, kalau makin yang awal makan dia sudah lolong, kan sampun tu diam cina sekarang keluar dia kurun apa makan leh, dia sudah lolong sampun sinarang musuri sudah keluar makan. Nah, dalam upacara mabenen ini dibuatlah upacara kepada Dewi Sri secara khusus, karena dalam hal ini nanti kita akan mengambil bibit padi yang terbaik atau bulir padi terbaik yang akan dijadikan bibit yang disebut dengan Dewa Nini. Dalam ritual kita yang selanjutnya itu ada upacara yang disebut dengan upacara menikah. Nah, upacara menikah ini adalah upacara untuk menaruh Dewa Nini atau menempatkan Dewa Nini di lumbung kita. Nah, dalam proses dan mekanismenya itu Dewa Nini akan dibawa pulang ke lumbung. Nah, di dalam perjalanannya beliau tidak boleh menyapa siapapun dan beliau juga tidak boleh disapa. Karena kepercayaan masyarakat kita bahwa adalah jangan sampai Dewi Sri itu ketakutan. Karena itulah pada saat orang yang membawa Dewa Nini itu ke lumbung untuk dinaikkan nanti menjadi bibit di kemudian hari, itu dalam perjalanannya memang sama sekali tidak boleh disapa, tidak boleh menyapa. Kalaupun disapa itu tidak akan menyaut.
betari nindi titiang nyuwun kaja kelot kangen kau. Kalau seperti juga di dalam keyakinan Hindu bahwa dewa-dewi itu ada di segala lini kehidupan manusia. Jadi di sawah maka padi itu disebut sebagai Dewi Sri, ada juga Dewi Nini sebagai tokoh yang memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Itu selalu menjadi pemujaan masyarakat dikaitkan dengan denah atau lingkungan surga itu sendiri. Selalu itu ada, tidak bisa tidak, karena manusia berharap, manusia Hindu, masyarakat Bali berharap kesejahteraan itu akan datang dari atas. Subak yang merupakan organisasi air di Bali tidak boleh hilang. Maka dari itu, mari kita jaga air dan alam kita ini dan kita kelola bersama dengan baik untuk kehidupan bersama kita agar kita bisa hidup lebih